Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Para saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu Paskah yang kelima. Bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk merefleksikan panggilan untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah, karena kita memiliki kedekatan, keeratan yang semakin kuat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar. Kedekatan tidak senantiasa atau tidak hanya dapat diartikan sebagai privilege atau kesempatan-kesempatan menikmati segala macam jaminan, tetapi rupa-rupanya ada hal lain yang ditawarkan. Mari kita awali Ekaristi pagi hari ini, kita persiapkan hati dan batin kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita dalam bacaan kedua bahwasannya kita adalah
anak-anak Allah. Dan di dalam bacaan Injil kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Allah. Rupa-rupanya Tuhan senantiasa menjadi pengusahanya. Jadi yang memastikan bahwa kita akan senantiasa menjadi putra-putrinya adalah Allah sendiri. Maka sebagai orang beriman, kita senantiasa mendengar pernyataan ini. Tuhan senantiasa menyelenggarakan dan Ia sendiri yang menjadi penjamin bagi hidup kita seterusnya. Bacaan hari ini mengingatkan itu semua supaya kita tidak menjadi khawatir. Nah, bacaan Injil hari ini sekurang-kurangnya memberi kita dua pokok permenungan. Yang pertama, pada esensinya bacaan-bacaan hari ini memberi kita peneguhan. Semoga fokusnya tidak menjadi ranting yang kering lalu dibuang. Juga fokusnya semoga tidak kemudian di antara kita mengadili, seolah-olah yang dibakar berarti dimasukkan dalam neraka dan seterusnya. Bukan fokusnya di sana, tetapi fokusnya ada dua. Yang pertama, Kristus sebagai pokok anggur yang sejati. Artinya di dalam Kristus semuanya berbuah. Maka menyenangkan seharusnya sebagai orang beriman, semakin beriman Kristiani tentunya, untuk semakin dekat dengan Kristus. Kalau dalam konteks bacaan hari ini, tetapi juga sebetulnya dalam konteks iman kita sebagai orang beriman Kristiani. Karena bacaan hari ini menjadi jaminan kalau kita semua dekat pada Kristus, tidak mungkin kita tidak berbuah. Kalau kita dekat dengan Kristus, hanya satu pilihannya, bahkan tidak ada pilihan. Kalau kita dekat dengan Kristus, kita berbuah. Dan buahnya itu tidak sedikit. Kalau dalam bahasa Jawa itu buahnya ngemoi. Artinya sampai orang itu tidak lagi bisa menerima yang kita berikan. Artinya bukan karena mereka tidak mau, tetapi saking banyaknya. Maka pengikut Kristus pasti berbuah. Tidak pernah dikatakan sedikit, tetapi pasti berbuah. Dan buahnya itu banyak. Dalam perikopa yang lain dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 90 kali lipat, 100 kali lipat. Maka itu kebanggaan kita, semuanya berbuah. Karena Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dalam dirinya ada pertumbuhan. Maka itu yang perlu kita refleksikan pertama, Ibu Bapak, saudari-saudara. Kalau kita menemukan bahwa diri kita itu tumbuh, maka kita mengafirmasi bahwa kita memang murid-murid Kristus. Karena sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang beriman tidak mungkin tidak berbuah. Pasti ada hasil sesuatu yang kita tampilkan. Tentunya kita kemudian diajak mengingat perikopa-perikopa yang lain, tidak hanya tinggal di sini, tidak hanya berkutat pada topik ini, tidak hanya berefleksi pada pokok anggur, tetapi sebagai orang yang berbuah. Karena di dalam hati setiap orang beriman, mungkin kita bertanya, berbuahnya seperti apa? Karena di dalam hati setiap orang beriman pasti ada 3 komponen yang dikatakan Yesus dalam bacaan yang lain. Dalam setiap orang beriman pasti ada cinta. Kalau diurutkan, pasti ada iman. Kepercayaan kepada Dia yang menyelenggarakan. Kepercayaan pada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita. Itu buah yang pertama. Maka buah dalam hal ini jangan sekedar diartikan sebagai kalau punya bisnisnya lalu berkembang sangat pesat. Tidak, jangan berhenti atau jangan fokus pada sana. Tetapi buah-buahnya adalah kita punya iman, punya keyakinan bahwa dalam kehidupan kita berkecimpung juga kekuatan-kekuatan yang tidak kita ketahui. Itu buahnya. Maka kalau dalam rumusan yang lain, orang beriman pasti tidak akan mengandalkan kekuatan manusia belaka. Itu kalau dalam sudut pandang iman. Lalu yang kedua, orang beriman itu pasti berlimpah cintanya. Berlimpah kesenangannya untuk mengasihi, model-model itu. Mungkin kita juga bisa mengatakan orang yang tidak beriman di luar sana sumbangannya jauh lebih besar. Oke, tetapi tidak perlu melihat hal itunya. Tetapi sebagai orang beriman, kita pasti ada
kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi. Dan itu didorong bukan karena kita memiliki banyak, tetapi karena pengalaman saya sudah diberi, maka saya akan memberi. Maka kita berbuah yang kedua itu. Lalu yang ketiga, kita punya pengharapan. Bukan pengharapan kosong, tetapi pengharapan didasari keyakinan. Tidak mungkin usaha kita itu sia-sia. Itu buah-buah yang rupa-rupanya perlu kita renungkan hari ini. Orang beriman pasti punya 3 macam buah tadi dalam kelimpahan, dalam jumlah yang banyak. Nah, permenungan yang kedua terkait dengan hal ini adalah mari kita merenungkan kegagalan Bapak Ibu para saudari dan saudara. Jamak diyakini, jamak dikatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda katanya. Tetapi sebagai orang beriman, kegagalan itu bukan keberhasilan yang tertunda, tetapi kegagalan menjadi tahapan baru dalam hidupnya. Maka kegagalan bagi setiap orang beriman sama sih, jangan sampai dijadikan fokus untuk kemudian tidak berbuat apa-apa, menyerah, kalah, atau kecewa atau lain-lainnya. Tetapi kegagalan bukan sekedar keberhasilan yang tertunda, tetapi dengan kegagalan orang beriman Kristiani diajak untuk merenungkan kegagalan menjadi tahapan baru, kegagalan menjadi pencapaian baru dalam hidupnya. Karena dengan kegagalan apapun, dengan kesalahan apapun orang belajar, seperti kata iklan. Maka yang kedua, permenungan hari ini kita diajak untuk merenungkan kegagalan bukan sebagai kesia-siaan, tetapi dengan gagal kita sampai pada tahapan tertentu. Artinya dengan gagal kita juga mendapat sesuatu. Dengan gagal kita mencapai sesuatu. Maka kalau dengan gagal kemudian kita meratapi kegagalan, ada yang salah dalam diri kita. Memang perlu kemudian kita menyadari bahwa kita salah, kita gagal. Tetapi kegagalan itu bukan senjata untuk kemudian kita berhenti tidak berbuat apa-apa, kemudian menyesal kalah, atau kemudian meratapi berkepanjangan. Tetapi di balik pengalaman kegagalan dalam diri setiap orang beriman, maka di sana diajarkan pencapaian baru, tahapan baru dalam hidupnya yang membuat dia semakin diperkaya. Bapak Ibu para saudari dan saudara, hari ini kita diingatkan sebagai orang beriman kita tinggal pada Kristus. Kristus adalah pokok anggur yang subur, yang melekat padanya pasti berbuah, dan kita sebagai orang beriman pasti berbuah. Dan buahnya bukan hanya diukur atau tidak perlu kemudian diukur dari sudut pendapatan, kekayaan, dan segala sesuatu perbendaharaan yang kita punya. Tetapi pertama-tama ada pengalaman-pengalaman keutamaan batin, mulai dari iman, kemudian kasih dan harapan dalam diri setiap orang. Orang beriman Kristiani berbuah karena 3 komponen itu. Lalu yang ketiga, mari sebagai orang beriman kita merenungkan kegagalan bukan sebagai kesempatan untuk sekedar meratapi, menyesali, kemudian berhenti berbuat apa-apa, tetapi mari kita menghayati kegagalan sebagai tahapan baru dalam kehidupan kita, pencapaian lebih lanjut dari proses hidup kita. Semoga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala masa. Pada hari ini Yesus menjanjikan kepada kita, jika kamu tinggal di dalam Aku dan hidup menurut firman-Ku, kamu boleh minta apapun yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan jaminan itu kita berani berdoa kepadanya dan mengatakan, tinggallah beserta kami ya Tuhan, tinggallah beserta kami yang beriman Kristiani. Semoga senantiasa kecintaan kepada Kristus mendorong mereka, kami semua, untuk semakin dengan hati gembira
dengan batin yang terbuka datang kepada Kristus, senantiasa menggali lebih dalam inspirasi hidup yang dapat kami peroleh darinya. Karena dengan demikian tentu kami tidak akan disia-siakan. Pertumbuhan kami tidak akan begitu-begitu saja, tetapi pertumbuhan kami tentunya akan semakin hari semakin menyenangkan bagi kemuliaan Tuhan dan kehidupan bersama dengan setiap orang. Bapak yang kekal, kami juga berdoa bagi saudari-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, teristimewa Sister Maria Vincentia VRR. Semoga tambah hari tambah usia dalam hidup kami semua, senantiasa mendorong kami untuk memiliki kekuatan dan kecintaan, pengharapan dan kesetiaan lebih besar kepada Kristus dalam gereja kami ini. Bapak yang kekal, kami juga berdoa pada akhirnya bagi semua umat manusia yang masih hidup dalam masa pandemi ini, mampukanlah kami semakin berhati-hati pada diri kami, karena dengan demikian kami menjaga hidup saudari-saudara kami yang lain. Bapak yang kekal, inilah pujian, syukur dan terima kasih kami kepada. Kami percaya mengabulkan setiap doa demi Kristus pengantara kami. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Tuhan Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur padamu. Ia mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Para saudari dan saudara, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah, pokok anggur yang benar, tempat di mana kita dapat menimba segala inspirasi untuk berbuah lebat sebagai orang beriman Kristiani. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, kita tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Tuhan membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Semoga persatuan di antara kami pun semakin membuat kami
tinggal di dalam Kristus pokok anggur yang sejati, menghasilkan buah iman, harapan, dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih untuk Ekaristi yang sudah kita nikmati bersama. Mari sekarang kita mau berkat Tuhan untuk kehidupan kita satu pekan ke depan. Tuhan sertamu. Kita semua dalam tugas karya dan pelayanan hidup kita di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.